yang menyambar menjadi perjalanan mereka sangat mencekam di tengah hutan Kalimantan. Pemandangan dari kaca mobil yang mereka tumpangi bersama tim malam itu sangat terbatas. Walaupun sudah dibantu wiper kaca mobil yang disetting dengan gerakan lebih cepat oleh driver. Angin kencang meniup dan mengampaskan dedaunan dan ranting. Driver berusaha mengatur kecepatan yang ideal dalam kondisi jalan yang licin. Penumpang yang berada di samping driver berusaha untuk tidak ikut terlelap seperti 5 penumpang di belakang yang asik mendengkur seolah mereka tidak peduli dengan kondisi perjalanan malam itu yang penuh dengan rintangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para subscriber Bala Misteri dan teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah-kisah dari Bala Misteri. Semoga terhibur dan kita bisa ambil pelajaran dari setiap isi cerita yang kami selalu sajikan. Like dan share sebanyak-banyaknya untuk kami lebih semangat lagi menghadirkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Kali ini aku akan mengisahkan cerita dari Pulau Borneo. Kisah sales marketing yang bertugas memasarkan produk rumahan yang dipasarkan secara canvassing. Di tengah tugas mereka mengalami kejadian yang mencekam. Sekembalinya mereka cuti selama 2 minggu untuk menemui keluarga di Jakarta. Kali ini mereka akan melanjutkan misi di kabupaten selanjutnya. Sehari setelah pendaratan di tanah Borneo, mereka berkumpul kembali di rumah kontrakan sebelumnya. Sambil menyusun rencana misi mereka di kabupaten selanjutnya, sengaja mereka meluangkan waktu bersantai dan menikmati pemandangan Pulau Borneo yang sangat banyak menyimpan destinasi yang eksotis. Salah satunya adalah Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Bukit yang menjadi tempat menarik bagi wisatawan lokal dan pelancong dari luar Pulau Borneo. Dengan aliran mata air di celah-celah bebatuan, akar pohon yang juga merambat bebatuan yang mungkin sudah usianya beratusan tahun. Bukit Kelam Sintang memang asik untuk berbasah-basahan menurunkan suhu badan yang memang Kalimantan berada di garis khatulistiwa. Sesekali gelagak tawa mereka menjadikan hari itu berkesan. Terlebih dengan gaya khas si Chandra, laki-laki yang feminim menjadi bahan dagelan mereka. Bang Rahmat, sini dong foto sama aku, ajak si Chandra. Udah sama Mat, foto. Ganjen banget emang si Chandra. Sambung Bang Udin. Akhirnya Bang Udin membantu untuk mengambilkan gambar Rahmat dan Chandra di antara bebatuan dan pohon-pohon besar Bukit Kelam. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Begitulah suara handicap tipe terbaik di zamannya. Sesekali Bang Udin melihat hasil jepretan dan memastikan kondisi handycam tersebut. Bang Udin, lihat dong hasilnya. Bagus gak fotonya? Pinta Chandra. Dari kejauhan terlihat Bang Udin agak gusar dan panik. Setelah mengambil beberapa gambar Chandra dan Rahmat, seperti ada yang tidak beres dengan handycam itu atau entah apa yang sedang diperhatikan oleh Bang Udin.
Nanti aja lihatnya di rumah. Sudah sana lanjut. Aku mau ngopi dulu, jawab Bang Udin, mengalihkan apa yang terjadi dari handycam itu. Kenapa sih Bang handycamnya rusak? Tanya penasaran Rahmat. Gak tahu nih Mat, seperti ada yang aneh. Tapi nanti aja deh, aku ceritakan di rumah. Lanjut Bang Udin. Kenapa sih Bang? Bikin penasaran aja Bang Udin. Tanya kembali penasaran Rahmat. Udah, nanti aja. Tegas kembali Bang Udin. Iya, kenapa sih Bang? Sambung Mbak Marni yang penasaran mendekat ke Bang Udin dan Rahmat. Tidak apa-apa Mbak, jawab Bang Udin. Karena sudah menjelang sore, mereka pun menyudahi waktu santai di Bukit Kelam Sintang. Di tengah perjalanan, Bang Udin jadi penasaran nih, kenapa sih kita tidak boleh lihat-lihat galeri foto tadi? Tanya Rahmat. Nanti aja dah Mat, aku kasih lihatnya di rumah. Jangan di jalan gini, jawab Bang Udin. Bang Udin, jangan-jangan terpesona sama aku ya. Makanya yang lain tidak boleh lihat foto-foto itu. Hehehe. Canda si Chandra. Amit-amit dah, jawab ketus Bang Udin. Bang Udin yang biasa mereka kenal sosok yang humoris, kali ini agak tegang dan seperti menyimpan sesuatu. Tibalah mereka di rumah kontrakan. Singkat cerita, di kala malam, seperti biasa mereka berkumpul di ruang tamu sekaligus membicarakan rencana pemberangkatan ke Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi gimana nih? Mau jam berapa kita berangkat ke Kapuas Hulu? Tanya Mbak Marni sebagai leader mereka. Gimana kalau pagi Mbak Marni? Jawab Mbak Ruri, tim dari mereka. Pagi, kalau pagi berarti kita dalam perjalanan di siang. Terasa terik matahari. Panas kayaknya deh. Walaupun mobil ber-AC tetapi muatan full tim, belum lagi perabotan yang di belakang. Jelas Mbak Marni. Menurut Bang Udin gimana? Kan Bang Udin yang bawa kendaraan nih. Tanya Rahmat. Bang Udin. Bengong aja Bang Udin. Tanya Mbak Marni. Ya. Maaf. Kenapa? Jawab Bang Udin. Ada yang aneh nih sama Bang Udin. Sejak ngambil gambar tadi di Bukit Kelam. Kenapa sih Bang? Tanya penasaran Rahmat. Gini Mat, kok gue belum cerita, gue belum ngeliatin fotonya udah merinding duluan ya. Jelas Bang Udin. Dengan wajah tegang dan seolah Bang Udin ragu atau entah apa yang dirasakan ketika ingin menunjukkan galeri foto dari handycam itu. Tiba-tiba duduk mereka, terutama ibu-ibu yang awalnya renggang jadi merapat. Setelah Bang Udin sampaikan hal yang mereka pun tidak paham maksudnya apa. Kenapa sih Bang? Tanya Mbak Sari. Bang Udin pun bergegas mengambil handycam yang disimpan di tas kecilnya. Lalu handycam itu dinyalakan dan diletakkan di lantai mengarah layar tampilan ke atas. Mereka pun makin penasaran apa yang ada di dalam handycam. Semua memperhatikan dengan baik dan cukup hati-hati. Silahkan kalian perhatikan. Lanjut Bang Udin dengan nada serius.
Bang Udin pun mulai membuka galeri foto-foto. Sebelumnya foto-foto terlihat tidak ada yang aneh. Semakin mereka penasaran dan seketika Bang Udin membuka beberapa foto yang sempat diambil saat Rahmat dan si Chandra foto di Bukit Kelam. Coba kalian perhatikan, di foto ini tidak ada Rahmat dan tidak ada Chandra. Jelas tadi mereka foto berdua, jelas Bang Udin. Hah? Iya, benar. Bang, kamu gak usah bergurau dah Bang. Tegas Mbak Marni. Ini Mbak, ini lihat. Tadi jelas mereka berdiri berdua dan hasilnya sama sekali Rahmat dan Chandra tidak nampak dalam foto ini. Coba Pak, perhatikan baik-baik. Kembali Bang Udin menegaskan dari gambar tersebut. Astagfirullahaladzim, iya ya. Yang hanya tampak batu-batu besar dan pohon dan akar-akar yang merambat. Si Rahmat sama si Chandranya kemana? Tegas Mbak Sari. Itu dia yang dari tadi aku tidak berani cerita di sana dan menunjukkan kepada kalian. Sudah berapa kali jepret aku coba fokus kepada kamera. Takutnya fokusnya tertutup tanganku atau handicapnya yang rusak. Jelas Bang Udin. Nah. Ini satu lagi. Bang Rahmatnya ada, tapi Chandranya nggak ada. Padahal aku juga sempat melihat mereka sedang berfoto berdua. Jelas Santi. Dari situ mereka merasa merinding melihat keanehan galeri foto itu. Dan tiba-tiba suara keras bantingan pintu depan seolah ada pergerakan dan angin kencang. Tetapi setelah diperhatikan tidak ada angin atau tidak ada dari mereka yang menutup pintu. Seperti ada interaksi makhluk gaib yang mencoba menunjukkan eksistensinya setelah mereka membuka galeri foto itu. Sontak malam itu terasa mencekam dan tegang. Astagfirullahaladzim. Yaudah yuk, kita ke kamar aja, kata Chandra dengan wajahnya yang pucat dan tegang. Chandra, malam ini sebaiknya kamu tidur jangan sendirian di kamar bawah. Kamu gabung sama Abang Udin dan Rahmat. Lagian kamar itu kan juga luas. Kenapa sih kamu harus tidur di bawah sendirian? Jelas Mbak Marli sebagai leader. Iya Mbak, malam ini biar aku tidur di kamar Bang Udin dan Rahmat, jawab Chandra. Mbak Marni, Mbak Ruri, aku ikut gabung di kamar Mbak Marni aja deh. Biar ibu-ibu kumpul satu kamar, usul Mbak Sari. Baiklah kalau gitu. Jadi malam ini satu kamar biar ibu-ibu kumpul. Dan kamar yang sebelah sana yang belakang biar bapak-bapak yang biar kumpul. Gak ada yang mencar malam ini. Dan mereka pun setuju. Sekarang udah istirahat. Terkait pembicaraan agenda kita ke Kapuas Hulu besok sajalah kita lanjutkan lagi. Lanjut Mbak Marni. Pagi pun tiba, mereka masing-masing membereskan barang-barang yang sempat mereka tinggal selama cuti di Jakarta. Bang Udin, jadi jam berapa kita berangkat? Tanya Mbak Marni. Kalau menurut aku sih sore aja Mbak, sebab kalau siang panas. Walaupun mobil ber-AC, tetapi karena kita bawa full tim, lumayan berebutan nafas. Belum lagi barang-barang yang di belakang segitu banyaknya. Jelas Bang Udin? Ya, itu yang semalam aku sampaikan ke teman-teman.
Kamu semalam bengong aja Bang Udin. Jelas Mbak Marni. Ya Mbak, maaf. Yaudah, berarti aku ada waktu untuk cek kendaraan dulu. Lumayan, udah 2 minggu kita tinggal mobil ini ke Jakarta. Sambung Bang Udin. Ya sudah, nanti aku sampaikan ke teman-teman kalau kita berangkat sore hari. Ya Mbak, oh ya, kemungkinan panci penggorengan, galon, kompor sama gas menyusul. Tidak cukup kayaknya Mbak kalau kita bawa semua. Biar nanti aku balik sama si Rahmat kembali ke sini. Jelas Bang Udin? Tidak capek Bang, bolak-balik? Tanya kembali Mbak Marni. Ya sebelum-sebelumnya kan aku juga bolak-balik Mbak. Ya capek amat capek. Mau gimana lagi? Jelas Bang Udin. Oke deh kalau gitu, kali ini yang penting orangnya saja dulu sampai ke lokasi. Kebetulan di sana juga kontrakan sudah siap kok. Enak lagi rumahnya. 1 petak ada 4 kamar. Di belakang aku sudah pesan 2 petak untuk ibu-ibu dan 1 petak lagi untuk ke bapak-bapak. Jelas Mbak Marni. Sore pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 17. Setelah barang-barang dimuat, mereka pun pamit ke pemilik kontrakan untuk melanjutkan misi mereka ke Kabupaten Kapuas. Saja pemilik kontrakan itu Bu Warmi, nama samaran. Assalamualaikum, Bu Warmi. Bu, Assalamualaikum Bu Warmi. Salam Mbak Marni dan kawan-kawan di rumah Bu Warmi. Waalaikumsalam. Oh ya, masuk Mbak Marni, jawab Bu Warmi dari dalam rumah. Bu Warmi, kami pamit ya, harus menjalankan tugas kembali ke Kabupaten Kapuas. Dan kunci masih aku pegang sebab lusa aku dan Rahmat akan kembali ke sini untuk mengambil perabotan yang tidak cukup dimuat. Setelah itu baru aku kembalikan kuncinya. Jelas Bang Udin ke Bu Warmi. Oh ya, baik. Tidak masalah. Ibu pun masih ada duplikat kuncinya kok. Ya sudah, hati-hati di jalan ya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selamat sampai tujuan, jawab Bu Warmi. Baik Bu, amin. Terima kasih doanya dan kesediaan ibu menerima kami selama di sini. Kami pamit ya Bu, jawab Mbak Marni. Mereka segera bergegas untuk keberangkatan ke Kabupaten Kapuas. Kurang lebih perjalanan memakan waktu sekitar 6-7 jam. Yang sekiranya mereka akan tiba di Kapuas Hulu sekitar jam 1 atau jam 2 pagi dini hari. Itu pun kalau tidak mereka beristirahat. Ya, diperkirakan mereka sampai Kapuas Hulu sekitar jam 3 pagi dini hari menjelang subuh. Tanah Borneo memang memiliki daya tarik tersendiri. Sepanjang perjalanan mereka diiringi barisan pepohonan yang rimbun dan cuaca saat itu sedang masuk penghujan. Tanah Borneo memang memiliki daya tarik tersendiri. Sepanjang perjalanan mereka diiringi barisan pepohonan yang rimbun dan cuaca saat itu sedang masuk musim penghujan. Seperti biasa, Rahmat duduk di samping Bang Udin. Masuk waktu maghrib, langit pun mulai terlihat gelap. Di tengah hutan Kalimantan, penerangan hanya mengandalkan lampu mobil yang mereka tumpangi. Sekitar jam 10 malam, rintik-rintik hujan pun mulai menemani perjalanan mereka. Semakin deru, angin terasa lembab dan hujan makin lebat. Bang Udin pun segera mempercepat gerakan wiper mobilnya karena memang jarak pandang yang terbatas yang tertutup air hujan yang begitu lebat. Mat, ibu-ibu dan si Chandra di belakang terlelap semua ya? Tanya Bang Udin sambil melirik ke kaca spion tengah. Iya Bang, mungkin mereka kelelahan dan sudah malam juga, jawab Rahmat. Kamu jangan ketiduran juga ya Mat. Aku sendirian nyetir di tengah hutan begini dan hujan pun makin deras, tegas Bang Udin.
Siap bang, aku akan setia menemani Bang Udin. Tapi maaf bang, kalau aku tidak bisa nyetir mobil, jadi tidak bisa gantian, sambut Rahmat. Santai aja Mat. Oh iya, kalau ada warung kopi kita melipir dulu ya. Cari kopi hangat, ngantuk nih Mat. Usul Bang Udin. Boleh bang. Tapi di mana ya warung tengah hutan begini? Tanya Rahmat. Ya kali aja ada lahan terbuka dan ada warung, kita bisa ngopi dulu. Kembali Bang Udin berharap. Dari tadi kita jalan berjam-jam bang, hanya ada 1-2 mobil, bahkan lebih sering kita melaju sendiri. Mana mungkin ada warung? Jelas Rahmat. Iya ya, kuntilanak jegat kita di depan juga kagak ada orang yang nolongin. Canda Bang Udin. Hus bang, di tempat begini jangan ngomong gitu ah. Ngeri, nanti ada apa-apa aja. Jelas Rahmat. Maaf. Ya, aku lupa Mat. Sambung Bang Udin. Mereka pun terus melaju membelah jalan lintas ke arah Kapuas Hulu dengan kecepatan menyesuaikan dengan jalan yang licin. Dan malam itu mereka benar-benar tidak ada kendaraan yang melintas di depan dan di belakang mereka. Tiba-tiba Bang Udin mengurangi kecepatan. Ternyata di depan seperti ada bagian aspal yang terkikis air dengan ukuran cukup besar. Kalau tidak hati-hati atau tidak mahir mengendarai bisa tergelincir. Mat, di depan sepertinya ada jalan aspal yang rusak ya. Ada genangan air yang cukup lebar. Jelas Bang Udin. Iya bang, pelan-pelan bang, jawab Rahmat. Dan seketika mobil mereka pun terjebak dalam lubang besar. Mereka pun sulit untuk bisa keluar dari tanah yang bergambut dan licin. Ibu-ibu di belakang terbangun. Ada apa Bang Udin? Tanya Mbak Mari sambil mengucek matanya. Tahu nih Mbak, sepertinya bannya slip, jawab Bang Udin. Menyusul yang lain pun terbangun. Mat, kamu turun deh, dorongin mumpung hujan agak reda, pinta Bang Udin. Oke bang, jawab Rahmat. Rahmat pun turun dari mobil untuk berusaha mendorong mobil itu supaya keluar dari perangkap tanah yang licin akibat lapisan aspal yang terkikis. Karena bobot isi muatan mobil yang berat, Rahmat pun meminta teman-temannya untuk turun. Melihat Rahmat yang tidak mungkin mendorong sendiri, ibu-ibu dan si Chandra pun membantu mendorong mobil dengan celana mereka yang dilinting. Setelah berhasil mendorong mobil keluar dari kubangan air, Rahmat terhempas dengan napas yang terengah-engah. Dari jarak yang tidak jauh dari lokasi tersebut, terlihat gubuk di pinggir jalan terdapat kursi panjang dengan pencahayaan seadanya. Bang Udin, di sana sepertinya ada gubuk dan sepertinya itu warung kopi bang. Jelas Rahmat. Oh iya ya, akhirnya kita bisa ngopi Mat, jawab senang Bang Udin. Aneh ya, di hutan gini kok ada warung, sambung Mbak Sari. Gak usah mikir yang aneh-aneh, mungkin memang penduduk asli sini yang membuka warung selama 24 jam, jawab Bang Udin. Iya bang, ajak Rahmat sambil berpikir yang sama. Persis apa yang disampaikan oleh Mbak Sari. Tapi sudahlah, mungkin memang ada benarnya juga yang disampaikan Bang Udin. Ada penduduk asli sini yang sengaja berdagang 24 jam. Yuk, pada naik dah. Kita parkir di depan warung saja, tegas Bang Udin ke teman-teman. Dan mereka pun sampai di depan warung. Warung yang terdapat makanan kemasan anak-anak yang tergantung di sisi kanan dan kiri. Dan beberapa jenis gorengan yang sepertinya sudah dingin gorengan pagi. Mana ya penjaga warungnya? Tanya Bang Udin. Iya ya, kemana ya? Itu ibu-ibu tidak turun bang? Tanya Rahmat ke Bang Udin. Tahu tuh. Mbak Marni tidak turun mbak, kita ngopi dulu atau ngeteh? Tanya Bang Udin. Tidak bang, aku di mobil saja. Jangan lama-lama ya ngopinya, biar cepat sampai, jawab Mbak Mar. Kenapa mbak? Turun sajalah dulu, kita minum teh hangat.
ajak Bang Udin. Ngantuk Bang, biar aku di dalam mobil sajalah. Lagian juga di luar dingin. Kembali Mbak Marni menolak. Chandra, kamu tidak turun, Ra? Tanya Bang Udin ke Chandra. Enggak Bang, mending tidur aja. Dingin Bang di luar, jawab Chandra. Ya sudah. Jendela mobilnya dibuka aja sedikit supaya tidak panas. Lanjut Bang Udin. Rahmat yang sudah duduk di kursi panjang depan warung sambil memperhatikan sekitar warung. Sudah dipanggil lagi Mat, penjaga warungnya? Tanya Bang Udin. Belum Bang, jawab Rahmat. Rahmat terus memperhatikan warung itu. Terdapat pintu yang hanya terhalang oleh gorden yang sudah lusuh dan kusam. Permisi, Pak, Bu, pesan kopinya dong. Seraya Rahmat memanggil pemilik atau penjaga warung. Belum juga ada jawaban dari balik ruangan itu. Permisi, Assalamualaikum, Pak, Bu, beli pesan kopinya dong. Sekali lagi Bang Udin memanggil pemilik warung. Dan tidak lama saat mereka sedang memanggil pemilik warung, tiba-tiba keluar ibu setengah bayan. Ya, ibu penjaga warung mengenakan kerudung yang hanya diselempangkan di atas kepala. Dengan tatapan yang datar, wajah pucat dan sedikit merunduk. Ya Pak, cari apa ya Pak? Tanya ibu penjaga dengan nada bicara yang lemah dan merunduk. Ada kopi Bu? Tanya Bang Udin. Kopi apa ya Pak? Tanya kembali ibu penjaga warung. Kopi hitam 2 cangkir ya Bu, pinta Rahmat sambil kedinginan. Baik Pak, ditunggu sebentar, jawab ibu penjaga warung. Pagi buta itu terasa udara sangat dingin, berkabut dan rintik-rintik gerimis menambah terasa menusuk sampai ulu hati. Dan sekejap ibu penjaga warung itu pun ke dalam. Dan tidak memakan waktu lama, ibu setengah baya itu tiba-tiba sudah nampak membawa 2 cangkir. Berbisik si Rahmat, kapan si ibu buka gordennya ya? Kok sudah tiba-tiba nampak membawa 2 cangkir itu? Ah, sudahlah. Terlihat ibu penjaga warung itu hanya merunduk dan memalingkan wajahnya dari mereka. Rahmat dan Bang Udin pun menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi panas. Juga memakan beberapa gorengan yang disajikan. Bang, mau pesen mie instan gak? Enak nih, sepertinya dingin-dingin kita makan mie instan. Ajak si Rahmat ke Bang Udin. Nanti saja lah Mat, sampai di Kapuas Hulu saja. Kasihan nanti ibu-ibu kelamaan nungguin kita, jawab Bang Udin menolak. Iya juga sih. Dan setelah mereka menghabiskan secangkir kopi, segera mereka melanjutkan perjalanan. Permisi Bu, Rahmat memanggil 5 kali sang ibu penjaga. Lagi-lagi mereka kesulitan untuk memanggil sang ibu. Akhirnya sang ibu penjaga warung pun keluar dari warung belakang. Tetap terlihat wajah yang datar dan selalu merunduk. Ya Pak, jawab ibu penjaga warung. Berapa Bu? Kopi 2 gelas dan gorengan. Kalau aku sih 2. Kamu berapa Bang? Gorengannya, tanya Rahmat. Aku gorengan 3 Mat, jawab Bang Udin. Kopi 2 6.000, gorengan 5.000, jadi total 11.000, jawab ibu penjaga warung. Baik Bu, ini uangnya. Kembali 9.000 ya Bu. Rahmat keluarkan uang pecahan 20.000. Maaf Pak, kalau bisa uang pas saja. Kita tidak ada kembalian, jawab ibu penjaga. Wah, gak ada ya Bu? Atau pegang saja gak apa-apa, nanti kami juga lewat sini kembali, tegas Rahmat. Mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah di kontrakan di Kapuas Hulu. Setelah Rahmat dan Bang Udin beristirahat seharian, mereka siap-siap untuk
membawa barang dari Kabupaten Sintang. Rahmat dan Bang Udin rehat, memanfaatkan waktu yang ada. Kegiatan sehari itu hanya makan dan mandi. Lepas maghrib pun tiba dan mereka pun bergerak kembali menuju Sintang. Yang mereka prediksi sampai ke Sintang sekitar jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Dalam perjalanan mereka kembali ke Sintang, tidak banyak kendala. Cuaca pun cerah. Tidak seperti semalam hujan yang begitu deras. Bang Udin, nanti mau ngopi di warung itu lagi nggak? Tanya Rahmat. Iya kali ya, Mat. Dan uang kamu kan juga masih ada di sana. Tegas Bang Udin. Uang kembalian cuma 9.000, biar aja Bang, sambut Rahmat. Ya udah, kita lihat saja nanti, Mat, jawab Bang Udin. Seperti biasa, perjalanan mereka melintasi hutan yang lebat. Sampai di pertengahan jalan, mereka mulai tidak melihat sama sekali rumah atau gubuk-gubuk penduduk. Posisi mereka saat ini benar-benar sudah di tengah hutan. Sekeliling terlihat gelap, kendaraan hanya 1-2 yang melewati dan melintas. Bahkan kadang berjam-jam mereka tidak sama sekali ada kendaraan yang iring-iringan bersama mereka di bagian depan ataupun di bagian belakang. Mata udah mulai ngantuk nih. Kita cari kopi yuk, ajak Bang Udin. Ayo. Sepertinya tidak jauh lagi. Ini udah deket-deket warung dah Bang. Jelas Rahmat. So tahu kamu, Mat. Pemandangan dari tadi mirip sederetan pohon. Dari mana kamu tahu kalau sudah dekat? Tanya balik Bang Udin. Dari estimasi tempuh jarak Bang. Dan inget-inget deh, nanti warungnya deket jalan rusak yang waktu itu sempat kita terjebak. Jelas Rahmat. Oh iya, jalan rusak itu ya, jawab Bang Udin. Dan tidak berapa lama. Nah, itu jalan yang rusaknya Bang. Tegas Rahmat. Oh iya, itu dia. Berarti kita sudah dekat nih Bang. Kita udah kelewatan dong Bang. Kan kemarin kita dari arah berlawanan, jelas Rahmat. Oh iya ya. Sebentar. Biar aku cari putaran balik. Kita ngopi. Sambung Bang Udin. Bang Udin pun tidak lama mendapat jalan yang agak luas untuk memutar balik arah. Berniat untuk kembali dan memastikan warung tersebut. Loh, sebelah mana ya warungnya? Tanya Rahmat ke Bang Udin. Iya ya, perasaan tidak jauh dari jalan rusak belakang tadi Bang. Tegas Bang Udin. Perlahan mobil bergerak sambil mereka memperhatikan jalan, sisi kanan dan kiri. Meyakinkan disitulah warung. Rahmat dan Bang Udin pun terus memastikan keberadaan warung yang kemarin mereka sempat singgah. Dan Bang Udin pun berhenti di sisi kanan, di sisi kiri jalan. Aneh, di sisi seberang kanan itulah kemarin Mat. Kok terlihat cuma hanya pohon besar ya? Kata Bang Udin. Mendadak bulu kuduk mereka pun berdiri. Iya, aku juga yakin Bang, di situ posisi warungnya. Tegas Rahmat. Coba deh Mat. Kali aja ke depan lagi, kali aja kita clear posisi kita. Sambung Bang Udin. Perlahan mobil pun bergerak kembali. Loh, kok kita sudah ketemu belokan lagi Bang? Berarti sudah kelewat lagi, jelas Rahmat. Iya ya. Coba aku putar balik lagi. Jadi penasaran, lanjut Bang Udin. Kembali mereka memutar balik dan perlahan kendaraan yang mereka tumpangi. Bang Udin pun berhenti di tempat persis kemarin lokasi mobil itu parkir. Di sini semalam aku parkir. Seharusnya gubuk dan warungnya itu ada di situ. Kok hanya pohon besar ya? Aneh. Jelas Bang Udin. Yakin kamu Bang? Tanya Rahmat memastikan sambil mereka saling berpandangan.
Aku yakin banget, Mat. Ini tempatnya. Jelas Bang Udin kembali. Seketika Rahmat dan Bang Udin pun merasakan seolah ada makhluk bergerak cepat di sela-sela pohon dan sela-sela semak. Bang. Dengar gak Bang? Itu apa Bang? Tanya Rahmat. Aduh, gak tahu. Iya, kita masuk ke mobil, Mat. Tagas Bang Udin. Dengan sedikit gemetar, Rahmat dan Bang Udin pun lari menuju mobil. Dan sesaat Rahmat, Bang Udin kembali merasakan keanehan. Kenapa lagi nih mobil? Kok berat sekali? Jelas Bang Udin. Aduh, kenapa lagi sih Bang? Tanya Rahmat. Tahu nih, kok rasanya aku ngegas terasa bobot berat di bagian belakang mobil ini. Jelas Bang Udin. Dari awal kita berangkat atau sejak kejadian warung misterius tadi Bang? Tanya Rahmat. Baru saja Mat. Tadi sih normal-normal saja, jawab Bang Udin sambil sesekali dia perhatikan bagian belakang mobil dari sisi spion tengah. Rahmat dan Bang Udin pun turun untuk mengecek kondisi ban mobil. Dari 4 roda tidak ada kebocoran sama sekali. Bang Udin, ban belakang aman-aman saja kok, tidak ada yang bocor, jelas Rahmat. Sama ban depan juga tidak ada yang kurang angin atau kempes. Kenapa ya? Sambung Bang Udin. Aneh ya Bang, kenapa ya? Tanya Rahmat dan bingung. Lagi-lagi mereka merasakan seolah ada yang melintas dengan gerakan cepat di antara semak dan pohon dekat mereka berdiri. Kerasa-kerasa. Pat. Udah yuk Mat, cepat masuk ke mobil, ada yang gak beres lagi nih, ungkap Bang Udin. Mereka pun masuk kembali ke mobil dan segera Bang Udin mencoba menghidupkan mobil tersebut. Lagi-lagi Bang Udin gagal. Duh, apa lagi sini? Tidak juga hidup. Tegas Bang Udin. Kenapa sih Bang? Tanya Rahmat sambil nafasnya terengah-engah. Mobil Mas, padahal aku sempat cek sebelum berangkat dan semua dalam kondisi prima. Tapi kenapa bisa mati gini ya? Tegas Bang Udin. Mau cek dulu Bang mesinnya? Tanya Rahmat. Yaudah deh, coba kita cek mesinnya. Tolong di dalam dashboard kamu ambilkan lampu senter. Kita harus bergerak cepat. Lanjut Bang. Ya Bang. Tapi sudahlah. Tapi apa sih? Salah Bang Udin. Kembali suara aneh terdengar di antara pepohonan dan semak-semak. Mereka pun terdiam sesaat dan keringat bercucuran. Hanya terlihat gelap gulita. Senter dengan cahaya seadanya coba mereka arahkan ke sekeliling mereka. Sesekali mereka mendengar seseorang memanggil entah siapa dan sumbernya dari mana. Suara yang terdengar samar-samar. Rasa malam itu mencekam. Aura negatif sangat terasa dari makhluk yang ada di hutan itu. Dari berbagai sisi seolah ada yang sedang memperhatikan mereka. Gimana Bang? Mau dicek nggak mesinnya? Tanya kembali Rahmat. Bentar Mat. Coba aku starter lagi deh. Jawab Bang Udin. Ternyata upaya Bang Udin pun masih sama. Belum juga berhasil menghidupkan mobil itu. Dan Bang Udin pun turun dari mobil. Mesin posisi yang berada di bawah jok. Segera Bang Udin membongkar mesin memastikan apakah ada trouble di kabel atau di air radiator. Dan Rahmat pun membantu penerangan dari senter lampu. Aneh. Tidak ada juga kabel yang putus. Mesin pun baik-baik saja. Air radiator pun aman. Tegas Bang Udin. Ketika Rahmat dan Bang Udin fokus ke arah mesin mobil itu. Sama-sama kembali mereka mendengar suara memanggil. Entah siapa yang memanggil dan sumbernya dari mana. Mereka lihat ke kanan dan ke kiri hanya kegelapan dan beberapa ekor kelawar yang terbang. Mat, kamu dengar gak?
Dari tadi dari kejauhan seolah-olah ada orang yang memanggil. Tanya Bang Udin. Sama, aku juga mendengar seperti ada seseorang yang manggil tapi suaranya samar-samar. Jelas Rahmat. Dan tiba-tiba sekelebatan bayang melintas di depan mobil. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh Bang? Tanya Rahmat. Apa sih kamu Mat? Kagetin aja. Duh, makin kagak beres aja nih. Ini lagi mobil kenapa ya? Jawab. Malam itu Rahmat dan Bang Udin benar-benar terasa terperangkap di kegelapan hutan Kalimantan. Interaksi makhluk tak kasat mata yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Apa ini pengaruh beban yang terlalu berat sehingga mesin panas dan mati kali ya Mat? Tanya Bang Udin. Aku buta sama sekali Bang sama otomotif. Tetapi secara umum ya mungkin saja. Jawab Rahmat. Coba kita tunggu dulu beberapa menit biar mesin dalam kondisi adem. Biar nanti aku tambahkan lagi air radiator. Jelas Bang Udin. Sambil Rahmat dan Bang Udin memperhatikan sekeliling mereka. Dengan wajah tegang mereka berusaha keras untuk bisa cepat melaju perjalanan mereka. Dan tiba-tiba Bang Udin berteriak keras. Astagfirullahaladzim, apaan tuh di bawah mobil? Teriak Bang Udin. Dan loncat ke arah dalam mobil. Ada apaan sih Bang? Tanya Rahmat. Tadi seperti aku melihat tangan menjulur dari kolong mobil Mat. Kukunya panjang dan hitam. Jelas Bang Udin. Entah semua ini hanya halusinasi mereka atau memang eksistensi makhluk-makhluk yang tak kasat mata memang terusik dengan perjalanan mereka. Rahmat merasa malam yang panjang dan ingin cepat-cepat matahari bersinar dan menyudahi ini semua. Akhirnya Bang Udin berusaha untuk memastikan mesin mobil dan menambah air radiator dari dalam mobil. Mereka tidak berani untuk turun dan keluar dari mobil. Mat, tadi mau jalan kamu tidak muat sesuatu kan ke dalam mobil ini? Tanya Bang. Tidak Bang, kan di belakang juga kosong sama sekali. Jawab Rahmat. Iya. Kemarin bawa tumpangan sampai 6 orang dan full perabotan di belakang tidak seberat ini. Tegas Bang Udin kembali. Sebaiknya kita cek dah Bang isi seluruh mobil. Kali saja ada yang membuat makhluk-makhluk di hutan ini merasa terusik. Jelas Rahmat. Dan Rahmat, Bang Udin pun memeriksa semua sudut di dalam mobil itu. Bang Udin menemukan sesuatu. Sebungkus plastik hitam tebal. Berlapis-lapis dan posisi itu yang berada di pojok kursi belakang. Mat, ini apanya? Dan ini punya siapa? Tanya penasaran Bang Udin. Wah, tidak tahu Bang. Coba aja dibuka. Ketika Bang Udin membuka, ternyata berisi ikan asin dan beberapa potong terasi Jawa yang baunya begitu menyengat. Pantes. Ini penyebabnya yang dari kemarin kita terganggu makhluk di tengah hutan. Kerjaan siapa sih yang iseng banget meninggalkan barang begini di mobil? Tanya Bang Udin. Mungkin dari ibu-ibu ada yang membawa dan terjatuh di pojok kursi Bang. Jelas Rahmat. Pada ngeyel sih mereka. Udah dibilang jangan bawa barang yang bau-baunya menyengat. Ya walaupun hanya mitos tetapi jelas sekali malam ini kita mengalami perjalanan malam yang misterius dan mencekam. Nada kesal Bang. Perjalanan 2 malam terasa panjang dan seolah ada sosok yang menyertai. Mulai dari kemarin malam kejadian warung yang misterius. Malam ini seperti ada gangguan yang berlanjut mereka rasakan. Seperti tidak ada beres-beresnya dalam perjalanan mereka. Ya sudah, mau diapain? Ikan asin dan terasi ini Bang. Tanya Rahmat. Ya tidak mungkin dibuang tengah hutan gini lah. Sebaiknya kita bawa, kalau ada warung kita berikan saja.
Jawab Bang Udin. Nah, kalau nanti yang punya nyariin gimana? Biarin aja lah. Siapa suruh bawa-bawa barang gini ke mobil? Bikin kita sengsara di hutan malam-malam begini. Jawab kesal kembali Bang Udin. Mereka terpaksa menunggu di tengah malam itu dengan rasa was-was sampai mesin ini benar-benar dingin dan bisa menyala kembali. Setelah ditemukannya barang yang ada di dalam bungkus plastik hitam itu, seketika itu juga gangguan-gangguan makhluk astral hilang begitu saja. Sepertinya kondisi sudah aman Bang, dan sudah lebih baik. Ya mudah-mudahan aja Mat, tidak ada gangguan-gangguan yang aneh lagi. Badan udah merasa capek, ngedrop aku Mat. Ya sudah Bang, lebih baik kita beristirahat aja dulu. Oke, kita cari tempat yang nyaman untuk kita beristirahat. Sambung Bang Udin. Sekarang jam berapa Mat? Sekarang jam 3 pagi Bang. Ya sudah, cukup waktu. Lumayan lah untuk kita beristirahat. Nanti jam 6 kita melanjutkan perjalanan lagi. Tegas Bang Udin. Baik Bang. Bang Udin dan Rahmat pun beristirahat. Sampailah di pagi hari. Mat, sorry ya, semalam aku capek banget, aku tinggal tidur, kata Bang Udin. Iya Bang, gak apa-apa. Justru aku khawatir kalau dipaksa bisa fatal akibatnya, jawab Rahmat. Bang, semalam aku perhatikan ada beberapa warga asli Dayak yang sedang menuju dan membawa keranjang. Sepertinya sudah tidak jauh lagi posisi kita dari perbatasan kabupaten dan rumah penduduk. Lanjut Rahmat. Ya mungkin kita sudah dekat. Kalau sudah masuk di perbatasan, coba kita cari sarapan dulu yuk Mat. Lapar nih, jawab Bang Udin. Singkat cerita, mereka pun berada di perbatasan dan mereka pun menemukan warung sederhana di pinggir jalan. Bapak-bapak dari mana? Tanya penjaga warung itu. Kami dari Jakarta Pak. Rencana akan ada tugas dari kantor di Kabupaten Kapuas Hulu. Jelas Rahmat. Oh gitu, jauh sekali dari Jakarta. Dan ini rencana mau kemana? Kok dari arah Kapuas Hulu? Tanya kembali penjaga warung. Kemarin malam kami dari Sintang ke Kapuas Hulu Pak, bawa teman-teman dan sebagian perabotan. Dan ini arah kembali ke Sintang untuk membawa sebagian perabotan yang tidak cukup dimuat di mobil. Jelas Bang Udin. Oh gitu, hanya berdua saja. Tanya bapak penjaga warung itu kembali. Iya Pak, jawab Rahmat. Pak, boleh tanya tidak? Waktu kami dari Sintang ke Kapuas Hulu, hujan lebat dan kami sempat singgah di warung kopi dekat jalan yang rusak. Tanya Bang Udin. Terus? Salah tanya kembali penjaga warung. Terus? Semalam kami arah balik, bermaksud untuk kembali ke warung itu. Dan anehnya kami tidak menemukan warung tersebut, tetapi hanya terdapat pohon besar. Jelas kembali Bang Udin. Bertahun-tahun aku tinggal di sini. Kalau dari penjelasan bapak-bapak di lokasi tersebut, setahu aku tidak ada warung Pak. Jelas penjaga warung itu. Rahmat dan Bang Udin pun seketika itu mereka saling berpandangan sambil menjepit sebatang rokok. Nah terus warung yang kita singgahi semalam itu warung siapa? Dan terus apa yang kita makan dan masuk ke perut kami? Tanya Rahmat kepada penjaga warung. Semua yang bapak-bapak lihat, semua yang bapak-bapak minum itu hanya halusinasi yang mungkin sudah lelah jauh perjalanan bapak-bapak. Jelas penjaga warung. Ya Pak, memang kami sudah dalam kondisi lelah. Satu lagi Pak, di mobil kami terdapat barang ini. Rahmat sambil menunjukkan barang yang dibungkus di plastik hitam. Dan penjaga warung itu pun membuka. Pantas, ini salah satu penyebabnya. Mereka merasa terusik dengan bau-bauan yang menyengat, seperti ikan asin, terasi, atau sejenisnya. Sebaiknya kalau mau aman jangan melintas di tengah malam. Jangan membawa makanan yang berbau menyengat. Dan pastikan kondisi badan benar-benar fit. Jelas penjaga warung. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pak, sebaiknya ikan asin ini dan terasi ini kami berikan ke Bapak saja untuk keluarga. Lanjut Bang. Tidak usah, dibawa saja. Si Bapak itu pun menolak. Tolong dapat terima. Kami masih ada perjalanan kembali ke Kapuas Hulu setelah dari sini. Jelas Bang. Oh iya. Yaudah, baiklah. Aku terima ya. Jarang-jarang juga ketemu terasi Jawa. Terima kasih nih Bapak, jawab penjaga warung itu.
Setelah selesai mereka sarapan dan menikmati bak kopi pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan ke arah Sintang. Kali ini Rahmat dan Bang Udin mengendarai kembali dengan kecepatan normal, dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam. Singkat cerita, Rahmat, Bang Udin pun kembali membawa perabotan ke Kapuas Hulu dengan selamat dan tanpa ada kendala apa-apa. Bang Udin, di mobil lihat nggak ada plastik kita? Isinya ada ikan asin sama terasi. Aku bawa dari Jawa. Sepertinya terjatuh di dalam mobil, Bang. Tanya Mbak Sari. Ini dia orangnya. Tuh, Bang. Kerjaan siapa tuh? Agak kesal si Rahmat. Mbak Sari, lain kali kalau bawa apa-apa tanya dulu. Tegas Bang Udin. Ya memang kenapa, Bang? Tanya Sari. Kan biasa orang perempuan selalu membawa barang-barang seperti itu. Udah malas jelasinnya. Udah aku kasih, kemarin di jalan aku kasih pedagang di daerah Sintang. Jelas Bang Udin? Ya gimana sih Bang? Aku kan mau bikin sambal terasi dan gorengan ikan asin. Jelas Mbak Sari. Beli aja sana di pasar lah. Tegas Bang Udin. Mereka pun berbenah dipetakan masing-masing dan menyiapkan perlengkapan demo kit yang juga mereka persiapkan untuk 2 bulan ke depan. Selama mereka bertugas di Kapuas Hulu tidak ada kejadian yang aneh-aneh sampai tugas mereka pun selesai dengan baik. Demikian kisah panjang ini. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman bisa ambil manfaat apa yang ada di dalam isi cerita ini. Yang pada intinya dimanapun kita berada harus menjaga sikap dan ingat kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita harus memperhatikan kebiasaan dan adat di mana kita tinggal. Dan juga salam hormat kepada kawan-kawan yang di Kalimantan Barat. Apa kabar? Kalimantan Barat, saya sudah berapa kali ke sana. Alamnya yang eksotis, yang banyak tempat-tempat atau destinasi yang menarik-menarik. Ya. Kapan waktu bisa kembali lagi ke Pontianak. Kalimantan Timur pun beberapa kali saya ke sana. Demikian, semoga ini menjadi penyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita yang di Kalimantan, umumnya Pulau Borneo. Sekian, jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halal Islam.